أنصتوا واستوعبوا رحمكم الله إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم قوم الإسلام من المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات وسرهم على المؤمنين وابد لنا بالخير وإن خير الناصرين برحمتك يا أرحم الراحمين والحمد لله رب العالمين. Allahu Akbar. 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 La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu Akbar walillahil hamd. Alhamdulillahi rabbil alamin. Al-qail fi kitabihil mubin. Wa man ahsanu dinan mimman aslama wajhahu lillahi wa huwa muhsin. Wattaba'a millata Ibrahima hanifa. Wattaqallahu Ibrahima qalila. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Wa sallallahu wa sallama ala sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Amma ba'da. Wa ya ibadallah, wa ya ayyuhal mu'minuna wal mu'minat, muslimuna wal muslimat, ikhwani rahimakumullah. Usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah. Faqad fazal muttaqun. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqad qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Shadaqallahul azim. Hadirin hadirat mukminin mukminat, muslimin wal muslimat, ikhwani rahimakumullah. Alhamdulillah wa syukurillah. Dengan berkat taufik, hidayah, inayah, kudrat dan iradah serta izinnya, pada pagi hari ini kita masih dapat berjumpa dan berkumpul bersama-sama bersilaturahmi dalam rangka khilaful zikri, halaqah zikir. Kita berkumpul duduk bersimpuh, sejenak meninggalkan seluruh aktivitas duniawi kita untuk semata-mata berzikir mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala, mengingat kebesaran, keagungan dan kekuasaannya, dengan bertakbir, dengan melaksanakan sholat Idul Adha berjamaah. Tentunya kita berharap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, semoga dengan wasilah sholat Idul Adha, takbir kita, tahmid kita, tasbih dan sholawat kita, serta seluruh rangkaian amal-amal ibadah kita, Allah Subhanahu wa Ta'ala berkenan membimbing kita sekalian menuju jalan kesempurnaan. Kesempurnaan ilmu, kesempurnaan iman, kesempurnaan ihsan, kesempurnaan Islam, serta kesempurnaan hidup
dalam berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala secara totalitas, secara kafah. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita sekalian kuah ilahiyah, ilmu laduniyah, sehingga ilmu-ilmu yang telah kita kaji dan seluruh aktivitas, seluruh kegiatan kita sehari-hari dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai ilmu yang berfaedah untuk kehidupan kita di dunia wa dunia wal akhirah, serta dicatat dari nilai oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai amal ibadah kepadanya yang telah kita jadikan bekal ketika kita kembali pulang menghadap kehadirat Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya khatib berwasiat bil khusus kepada diri pribadi khatib, umumnya kepada hadirin wal hadirat sekalian. Marilah kita senantiasa menjaga, memelihara nilai-nilai iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala dalam arti takwa yang sebenar-benarnya takwa, berusaha mematuhi segala perintah-perintah Allah dan berusaha untuk menjauhi segala larangan-larangan Allah, yang tentunya juga keimanan dan ketakwaan yang mampu menjaga nilai-nilai ketauhidan, nilai-nilai ketaatan, kepatuhan, ketundukan, serta kepasrahan kita, berserah diri kita secara totalitas, secara kafah kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita tergolong menjadi manusia-manusia yang dirahmati dan dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin hadirat muslimin muslimat rahimakumullah. Saat ini umat Islam seluruh dunia terfokus pada dua peristiwa, yaitu peristiwa haji dan kurban, di mana baik peristiwa haji dan kurban ini adalah merupakan tapak tilas manasik perjuangan, perjalanan hidup dan ujian cobaan yang dialami oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Dan Nabi Ibrahim alaihissalam adalah sosok yang sukses dalam menjawab berbagai ujian, menjawab berbagai cobaan yang berat dengan tetap menjaga nilai-nilai tauhid dan keislaman, kepasrahannya kepada Allah secara totalitas, secara kafah, sehingga Nabi Ibrahim alaihissalam dinyatakan oleh Allah dan dijadikan sebagai kekasihnya. Dan momen haji kurban ini adalah merupakan tolok ukur barometer dari kebaikan keagamaan kita. Haji dan kurban merupakan tolok ukur dari kebaikan keislaman kita. Benarkah kita menjadi orang beragama yang baik? Benarkah kita menjadi orang Islam yang baik? Tolok ukurnya adalah haji dan kurban. Hadirin hadirat muslimin muslimat rahimakumullah. Di dalam kitab suci Al-Qur'anul Karim surat An-Nisa ayat 125, Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa man ahsanu dinan mimman aslama wajhahu lillahi wa huwa muhsin wattaba'a millata Ibrahima hanifan wattakhadallahu Ibrahima khalila. Yang artinya waman ahsanu dinan, dan siapakah orangnya yang lebih baik agamanya, mimman aslama wajhahu lillah, daripada orang-orang yang Islam, orang-orang yang aslam, orang-orang yang berserah diri kepada Allah dengan tulus ikhlas. Dia serahkan jiwa raganya dengan tulus ikhlas lillahi, kepada Allah. Satu taslim, berserah diri
kepada Allah secara totalitas. Wa huwa muhsinun, dan dia senantiasa berusaha untuk bersikap baik kepada siapapun. Muhsin. Wattaba'a millata Ibrahim hanifah, dan mengikuti milah agama jalan hidup Nabiullah Ibrahim alaihissalam hanifah, yang lurus condong pada agama yang benar, agama tauhid, yaitu dinul Islam. Dari itulah Allah nyatakan wattakhadallahu Ibrahima khalila, dan Allah menjadikan Nabi Ibrahim alaihissalam khalila sebagai kekasihnya. Jadi cara pertama menjadi orang Islam yang baik, orang beragama yang baik, adalah Allah nyatakan waman ahsanu dinan mimman aslama wajhahu lillah. Orang-orang yang baik agamanya adalah orang-orang yang taslim, yang Islam, artinya berserah diri dengan tulus ikhlas, menyerahkan jiwa dan raganya dengan ikhlas lillahi kepada Allah, pasrah total 100%. Dan ini diperagakan dalam kehidupan Nabiullah Ibrahim alaihissalam dan keluarganya. Betapa pasrahnya. Walaupun diawali dengan ragu-ragu. Makanya ada hari Tarwiyah, itu hari ragu-ragu. Pada tanggal 8 Zulhijjah, Nabiullah Ibrahim alaihissalam yang sudah 10 tahun lebih berpisah dengan istri dan putranya, itu Nabi Ismail. Begitu berjumpa pada tanggal 8 Zulhijjah itu, beliau bermimpi diperintah oleh Allah untuk menyembelih putranya satu-satunya yang sangat diinginkan, dan itu sudah usia lanjut. Bayangkan saudara-saudara, anak suruh disembelih, anak disuruh sembelih. Nabi Ibrahim ragu, apa benar ini Allah yang baik? 8 Zulhijjah, maka kita disunahkan puasa Yaumul Tarwiyah itu di tanggal 8 Zulhijjah. Di saat bimbang, di saat ragu, di saat galau, khawatir, sulit untuk memecahkan masalah yang dihadapi, lalu Nabi Ibrahim alaihissalam uzlah, pergi meninggalkan tempat untuk menyendiri di satu tempat, yaitu di atas gunung namanya Jabal Rahmah, gunung kasih sayang, yang diyakini sebagai tempat perjumpaan Nabi Adam alaihissalam dan Siti Hawa. Di saat galuh juga berpisah antara Adam dan Hawa, berjumpalah di bukit itu yang sekarang namanya Jabal Rahmah, sebelum Arafah. Nabiullah Ibrahim uzlah dan sholat sendiri dalam suasana yang sunyi, suasana meneng, kemudian menek. Di situ ada suasana yang namanya mening. Dia mendak, menek, menjadi bening, jernih. Disitulah semua tampak terang. Sehingga pada tanggal 9 Zulhijjah itu, saat itu tanggal 9 Zulhijjah, beliau bermimpi lagi dengan mimpi yang sama, diperintah menyembelih. Saat itulah tertangkap suatu keyakinan bahwa ini benar-benar Allah yang perintah. Dia tanamkan keyakinan, prinsip itu tanpa ada yang bisa menghalang-halangi. Dia niat untuk menyembelih putranya, mentaati, patuh, pasrah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang namanya orang mau berserah diri kepada Allah, tunduk, patuh kepada Allah, setan datang menghalang-halangi. Tapi yang namanya setan menghalang-halangi sama Nabi Ibrahim dilawan, saudara-saudara. Setan yang menghalang-halangi orang mau ibadah dilawan sama Nabi Ibrahim karena taslim dan dia yakin. Dia sudah tahu, dia sudah arafah, dia sudah kenal
Maka sejak itulah Jabal Rahmah dinamakan Ar-Rahmah, karena Nabi Ibrahim sudah kenal betul, sudah mengetahui betul, yakin betul bahwa ini perintah Allah. Sehingga setan menghalang-halangi, dilawan, dilempar saudara-saudara. Mirip-mirip dengan kita. Kita kalau dihalang-halangi setan, ya lari. Bukan lari melempar, lari menjauh. Jangan-jangan kalau dihalang-halangi setan, dihalang-halangi kopet untuk masjid saudara-saudara. Ini baru kalau ukur firman Tuhan kalah dengan firman Tuhan. Ini kalau ukur. Kalau ngaku iman, kalau ngaku Islam, kalau yakin kepada Allah, Tuhan yang Maha Esa dan Maha Kuasa. Nabi Ibrahim ngambil batu di satu tempat namanya Muzdalifah untuk melempar setan. Lari terbilir-bilir itu setan. Di Mina barulah dilempar, sehingga orang Jamarot, orang melempar jumroh itu di Mina, tidak di Muzdalifah. Ada situlah disyariatkan, diperagakan melalui jumroh. Ada jumrohul akobah, ada jumrohul wusta, ada jumrohul ula, jumrohul wusta, jumrohul akobah. Ada 3 tempat sebagai perlambangan lemparan dari Nabi Ibrahim, lemparan dari Siti Hajar, dan lemparan dari putranya Ismail. 3 peranan bapak-bapak, peranan ibu-ibu, dan peranan pemuda dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau 3 ini sudah kompak, insya Allah hebat kehidupan. 3-tiganya. Jadi ada jumlah. Nah, sejak itulah dilaksanakan pula penyembelihan di tanggal 10 Zulhijjah. Dengan kepasrahannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah penuhi wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Barang siapa yang berserah diri kepada Allah secara totalitas, Allah cukupi semua urusannya. Alhamdulillah, bukan Nabi Ismail yang disembelih, diganti oleh Allah dengan kibas yang besar, dan itu diceritakan oleh Allah dalam Al-Quran. Ini kejadian sehingga ada korban. Korban itu penanaman keyakinan, prinsip yang kuat, pengenalan, tauhidan, kenal pada dirinya dan kenal pula kepada Tuhannya, sehingga yakin bahwa Allah itu Maha Kuasa, Allah itu Maha Esa. Hanif, satu berserah diri kepada Allah secara totalitas. Bahkan harus berhadapan dengan orang tuanya, ya Pak. Berhadapan dengan penguasa yang dolim, Namrud sampai dibakar, sudah diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang kedua, muhsinun, ingin menjadi kekasih Allah, menjadi orang beragama yang baik, dan juga punya sikap muhsin. Muhsin itu berasal dari ihsan, orangnya muhsin. Kalau mukmin berasal dari kata iman, orangnya mukmin. Kalau muslim berasal dari kata Islam, orangnya muslim. Jadi ada Islam, ada iman, ada ihsan. Nah, orang yang muhsin adalah orang yang ihsan. Orang yang bersikap ihsan itu anta budallah ka'annaka tarah. Fa'ilam takun tarahu fa'inahu yarah. Beraktivitas dan mempunyai nilai-nilai ibadah kepada Allah seolah-olah dia melihat Allah. Dan jika dia tidak mampu melihat Allah dengan mata zahirnya, fa'inahu yaraka, dia yakin bahwa Allah senantiasa melihatnya kapanpun dan dimanapun, dalam keadaan apapun, baik yang lahir maupun yang batin. Karena kehidupan sikapnya selalu merasa diawasi oleh Allah, maka dia tidak berani melakukan hal-hal yang tidak diridhoi Allah. Sehingga sikapnya selalu baik, bersikap baik. Setiap mereka hanya ingin berbuat baik, rasakannya baik, ucapannya baik, sikapnya pun baik. Tidak ada prasangka. Itulah orang yang muhsin. Kenapa? Kerentak hati Allah paham, kerentak baik Allah mengetahui, kerentak buruk pun Allah mengetahui. Inilah faktor ihsan, orangnya muhsin yang kedua. Kemudian yang ketiga, wattaba'a millata Ibrahim hanifah. Dia mengikuti milah, sikap hidupnya Nabi Ibrahim hanifah, condong pada agama yang benar, yaitu dinul Islam, dinul tauhid, mentauhidkan Allah Subhanahu wa Ta'ala tanpa sekutu baginya. Itulah sehingga yang sering kita ucapkan di dalam surah kita, inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Inna sholati, sesungguhnya sholatku,
wa nusuki, bahkan pengorbananku, ibadahku, aktivitasku, wa mahyaya, bahkan hidupku, wa mamati, bahkan matiku, lillahi rabbil alamin, untuk Allah, karena Allah pencipta alam semesta, bukan karena yang lain. Disantet orang kalau belum waktunya mati, nggak mati sudah, nggak usah takut. Yakin. Nanti yang nyantet mau sendiri. Karena mati itu urusan Allah, hidup pun urusan Allah. Jadi hidup kita ini yang hidupkan Allah, hidupnya Allah. Sehingga dalam hidup kita selama kita hidup dimulai oleh Allah. Makanya Islam itu mengajak umatnya menjadi umat yang hidupnya enak, hidupnya nyaman, adem, ayem, senang, bahagia. Sekarang kalau jadi manusia nggak mau senang, nggak mau enak, nggak mau bahagia, terus maunya apa? Terus kurang apa Allah memberikan anugerah kepada kita? Hidup tinggal hidup, ngising tinggal ngising, nguyuh tinggal nguyuh, nggak bahagia, nggak senang, terus maunya apa? Makanya Islam itu tidak menghendaki kesulitan. Yuridu bikumul yusra, wala yuridu bikumul usra. Allah menghendaki kalian kemudahan-kemudahan. Dan Allah tidak menghendaki kesulitan, kesusahan dan lain sebagainya, ruwet, ribet, memat, jelimet, itu dibikin sendiri, saudara-saudara. Karena merasa mampu, merasa kuat, merasa hebat, merasa punya ilmu, merasa punya kekuatan, merasa punya jabatan dan lain sebagainya. Ruwet, saudara-saudara. Mau senang, mau bahagia itu harus punya duit banyak dulu, sehingga ketergantungan kepada yang banyak, padahal Allah melarang. Bergantunglah kepada yang ahad. Qul huwallahu ahad, Allahus samad. Kita kalau belum punya uang banyak belum bahagia. Sehingga harus pontang-panting ingin cari bahagia itu. Makanya kalau kita mau berpikir sejenak itu, ada orang sudah senang, sudah bisa bahagia dengan menikmati kopi sambil rokokan sudah bahagia. Dengan orang yang senang bahagia, nunggu punya duit banyak, nunggu jadi presiden, nunggu jadi gubernur, itu pintar mana kalau kita berpikir? Iya, kalau jadi, nggak jadi keburu mati, nggak sempat senang dia. Islam mengajarkan itu, makanya kepasrahan, ketauhidan. Ikutilah Nabi Ibrahim itu. Pasrah secara totalitas, semua itu urusan diserahkan kepada Allah. Allah cukupi dan dia fokuskan untuk takwa kepada Allah, sehingga jadi janji Allah diberikan. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhrajan wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Berarti apa ya? Takwa kepada Allah, Allah akan memberikan solusi jalan keluar. Ada jalan keluarnya dari urusan kita dalam kehidupan kita. Allah yang berikan solusi, Allah yang bimbing. Bahkan wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Dan Allah akan berikan rezeki dari jalan yang tidak disangka-sangka, sehingga dia tidak ketergantungan kepada yang banyak. Ya bisa. Dan Allah berikan. Kadang-kadang penjualan nggak pakai laku, nggak apa-apa, tapi saldo tambah terus. Ya nggak tahu itu Allah yang punya urusan. Kadang-kadang jualannya cuma jualan asongan, nggak tahu bisa beli mobil, nggak tahunya Allah kasih jalan rezeki dari nyaluk tanah. Ada aja jalan, tapi takwa. Wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh, yang berserah diri pada secara total Allah yang akan cukupi kehidupannya, dan nyatanya semua kehidupan Allah yang mencukupi. Kita nggak pernah bikin, nggak pernah apa, semua ada, bumi langit seisinya digelar, semua untuk kepentingan manusia. Dan dari tiga sikap itulah Allah nyatakan wa takhadallahu Ibrahim khalila. Allah jadikan Nabi Ibrahim sebagai kekasihnya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan bimbingan, taufik, hidayah dan inayah kepada kalian, memberikan kekuatan lahir dan batin kepada kita mampu mengamalkan dalam kehidupan kita sehari-hari, sehingga kita tergolong orang-orang yang berserah diri kepada Allah secara total. Amin. Dan kita termasuk orang-orang yang dirahmati dan dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala minat dunia ila akhirah. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu innahu wasami'un alim. Aqulu qali hadza wa astaghfirullaha li wa lakum wa li sa'iril mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad.
Allahu Akbar, 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 walillahil hamd. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Wa sallallahu wa sallama ala sayyidina wa maulana Muhammad bin Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Amma ba'da. Fa ya ibadallah ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allah ta'ala fi kitabil karim, inna Allaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al-ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat wa ya qadiyal hajat innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma rabbana inna nas'aluka al-huda wa tuqa wal afafa wal ghina wal istiqamah. Allahumma khtim lana bi husnil khatimah. Allahumma khtim lana bi kalimati la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Allahumma rabbana inna nas'aluka nafsan mutmainnah tu'minu bil liqa'ik wa tarda bi qada'ik wa takna bi a'da'ik. Allahumma rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu wa sallama ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minna wa minkum wa taqabbal ya karim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.